Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrisman Anas, MPD CGP Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.3.A.10 visi guru penggerak. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Awaludin Sitorus dan pengajar praktiknya Bu Safitri SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang visi guru penggerak yang dilakukan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Rancangan tindakan aksi nyata. Pertama, menentukan visi misi murid impian. Yang kedua, membuat rencana tindakan yang akan dilaksanakan mewujudkan visi. Adapun visi guru penggerak adalah mewujudkan generasi unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rencana tindakan perubahan, pembelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang menyenangkan murid. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah yang nyaman. Yang ketiga, membangun budaya disiplin positif. Kemudian yang keempat, pembiasaan budaya positif di sekolah SMA 1 Batu Sangkar. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Oleh karena itu, saya sebagai guru bertugas menuntun dan menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada anak sesuai dengan kodratnya, sehingga menjadi siswa yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, serta mengembangkan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan kegiatan aksi ini yang pertama adalah mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Yang kelima, mewujudkan siswa yang berkarakter dan berbudaya positif. Tolak ukur ketercapaian aksi nyata ini adalah pertama, motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, terwujudnya siswa berkarakter dan keseharian di SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Kemudian berkembangnya kompetensi kepemimpinan pada siswa di SMA 1 Batu Sangkar. Adapun langkah-langkah tindakan yang saya lakukan, yang pertama adalah tahap perencanaan. Ya, tahap perencanaan ini yang pertama adalah melapor kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata di SMA 1 Batu Sangkar. Yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan kerja terkait pelaksanaan aksi nyata di SMA 1 Batu Sangkar. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, pertama adalah memulai mensosialisasikan profil pelajar Pancasila ini kepada siswa dalam kelas. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat terkait menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan jiwa kepemimpinan pada murid melalui metode kolaborasi. Kemudian membuat indikator ketercapaian untuk mengetahui progres yang ada. Dukungan yang sangat diharapkan pada kesempatan aksi nyata ini adalah yang pertama adalah kepala sekolah sebagai fasilitator mendukung semua penuh hati untuk mewujudkan aksi nyata CGP di sekolah. Yang kedua, rekan guru sebagai tempat berkolaborasi dalam melaksanakan aksi nyata. Yang ketiga, dukungan moral maupun material. Kemudian dari orang tua. Kemudian murid sebagai mitra dari CGP untuk menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan. Kemudian juga kita mengharapkan dukungan dari alumni yang memberikan motivasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Bahkan setiap tahun alumni ini datang ke sekolah untuk memberikan motivasi kepada adik-adiknya bagaimana bisa tembus terobos ke dalam perguruan tinggi gitu. Deskripsi aksi nyata.
Deskripsi pelaksanaan kegiatan, tahap pelaksanaan. Adapun langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan, aksinya saya adalah melapor kepada kepala sekolah sebagai fasilitator, mensosialisasikan kepada teman sejawat tentang filosofi, visi, dan misi guru penggerak, lalu melakukan aksi nyata di kelas dengan cara memperkenalkan profil pelajar Pancasila kepada siswa, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan selalu berdoa sebelum belajar. Selain itu, saya juga mengajar selalu berpihak kepada murid, kemudian memberikan siswa untuk berargumen, menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Bahkan masing-masing kelompok mempresentasikannya hasil kerja ini. Ini memberikan peluang yang besar untuk menerapkan merdeka belajar. Kemudian yang keempat adalah membuat catatan-catatan indikator pencapaian dan merefleksi. Hasil-hasil nyata. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah pewujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Kemudian yang memiliki kompetensi global. Nah, ini video penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan kepemimpinan pada murid serta membudayakan pembiasaan positif. Dapat kita lihat di dalam video. Ini budaya positif, berdoa dan mengaji sebelum belajar itu dilakukan. Yaitu dengan cara lalu membuat semangat suasana jadi baru dengan mindfulness. Pejamkan mata kita, semuanya pejamkan matanya. Ayo, semuanya pejamkan. Badannya ditegakkan. Ditegakkan badannya. Lakukan serileks mungkin. Lakukan serileks mungkin. Ya. Lakukan serileks mungkin. Berhenti kita sejenak memikirkan dunia ini. Bayangkan sesuatu yang indah. Beban-beban, semua beban pikiran kita tinggalkan. Kemudian ambil napas dari hidung, tarik, kemudian lepas lambat-lambat dari mulut sampai 3 kali. Lakukan. Coba. Apa yang ini dalam rangka mempersiapkan anak untuk konsentrasi belajar. Beban Anda bebas rasanya, ada semacam perubahan dalam pikiran kita. Nah, maka setiap kita kalau ada rasa jenuh kita lakukanlah semedi. Kupas sedalam-dalamnya. Dalam bentuk kita bergotong royong. Nah, bergotong royongnya dalam bentuk nanti masing-masing kelompok Bapak beri satu topik. Nanti masing kelompok itu bertanggung jawab untuk mendiskusikan dengan kelompok kecil tentang apa yang dibahas dalam materi yang kasih itu. Kemudian setelah itu silakan nanti kita presentasikan dengan menggunakan galeri. Kita sudah galeri. Metode galeri. Baik, kita sudah. Nah, ini diskusi kelompok sedang didampingi oleh guru untuk memupuk rasa tanggung jawab. Jarum jam, silakan. Waktunya 5 menit masing-masing. Silakan langsung presentasikan. Kelompok lain. Nanti ada satu kelompok itu ada penyajian dan ada yang sebagai penggali. Nanti dilakukan sampai semua kelompoknya terkunjungi dan semua tercatat materi yang berbeda tadi. Ini melatih dasar kepemimpinan kepada anak-anak kita. Berpihak pada siswa. Guru dalam konteks ini hanyalah sebagai fasilitator saja, mendorong, memotivasi anak-anak agar mau bergerak. Lihat anak-anak kita itu sudah bisa menjadi menjelaskan kepada teman-temannya. Begitu permainannya sampai satu
dalam konteks ini anak sangat antusias sekali menggali, mencari informasi terbaru, kemudian yang mempersiapkan juga sangat termotivasi dalam hal ini. Dilenturkan selentur-lenturnya. Nah, Dilenturkan selentur-lenturnya. yang terakhir setelah dia capek belajar, yang lebih menantang. Nah, aksi nyata yang kita dapat adalah berkembangnya potensi kepemimpinan pada murid di SMA 1 Batu Sangkar. Yang kedua, berkembangnya siswa yang cerdas di SMA 1 Batu Sangkar. Ketiga, berkembangnya siswa yang berkarakter, profil pelajar sila, dan di SMA 1 Batu Sangkar. Ini refleksi dari rekan sebab jawab saya. Nama saya Yusuf, teman sejawat Pak Noflis Anas. Pak Noflis Anas ini telah mensosialisasikan profil pelajar Pancasila pada teman-teman guru di sekolah. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran, dalam pengamatan saya, Pak Noflis Anas ini sudah berpihak kepada siswa. Rencana perbaikan yang akan datang, lebih terbuka dengan teman sejawat dalam berbagi informasi dan praktik yang baik yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan pada murid. Yang kedua, akan selalu menerapkan pembelajaran yang mengasah kepemimpinan murid. Kemudian yang ketiga, akan lebih intens dalam menerapkan karakter pelajar Pancasila di sekolah. Berikut dokumentasi aksi nyata di sekolah. Pertama adalah mensosialisasikan di hadapan guru, kemudian ini bekerja sama dengan alumni membimbing adik-adiknya untuk masuk ke perguruan tinggi. Berarti kami menjalin hubungan yang baik antara alumni-alumni. Jadi setiap tahun itu alumni itu datang membawa motivasi kepada adik-adiknya, sehingga membuat adik-adiknya itu semangat untuk memilih kuliah untuk di luar Pulau Jawa. Kemudian juga bekerjasama dengan orang tua. Kalau ada anak yang kami akan memanggil orang tua dan orang tua mendukung semua program-program yang kami lakukan. Kemudian pembiasaan positif di sekolah kami itu adalah melaksanakan sholat berjemaah waktu zuhur ya, waktu zuhur. Kemudian juga guru bersama kepala sekolah dan siswa untuk membersihkan lokal dan taman yang memupuk rasa tanggung jawab. Itulah yang itulah aksi nyata 1.3 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.